Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Pilih Siapa, Prabowo atau Jokowi. Selanjutnya saya akan undang untuk berorasi selama 1 menit mengapa capresnya lebih layak dipilih. Giliran selanjutnya adalah Castorius Sinaga, mohon maaf Pak Castorius Sinaga selaku tim kampanye Capres Prabowo Subianto. Kita berikan tepuk tangan Pak Castorius Sinaga. Prabowo, Bung Hatta. Terima kasih Pak Castorius sudah hadir. Ya. Terima kasih sudah hadir. Waktu Anda 1 menit untuk berorasi dimulai dari sekarang. Silahkan Pak. Terima kasih Najwa. Para pemirsa di rumah dan rakyat Indonesia, ada 3 faktor yang mendorong saya untuk memilih Prabowo Hatta menjadi presiden. Yang pertama adalah Prabowo Hatta adalah pemimpin yang tegas yang dapat mempunyai affirmative action untuk membawa gagasan luar biasa besar, yaitu Indonesia Bangkit. Yang kedua adalah Prabowo Hatta mempunyai konsistensi berpikir dan bertindak untuk menjaga kekayaan Indonesia, baik itu kekayaan alam untuk ekonomi kerakyatan maupun kekayaan budaya dalam artian keberagaman dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah hanya Prabowo Hatta lah yang bertekad untuk melanjutkan dan memperbaiki kesinambungan pembangunan kita selama 10 tahun pemerintahan SBY. Yang baik diteruskan, yang buruk dan yang kurang akan diperbaiki. Inilah 3 alasan utama mengapa saya dan juga saya mengajak rakyat Indonesia memilih nomor 1 yaitu Prabowo Hatta. Terima kasih Pak Castorius. Tadi ada keseinambungan, jadi Anda memang karena Demokrat ya? Tentu, ya. Tentu karena Demokrat. Kita dengarkan bagaimana politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko akan berorasi. Silakan Mas Budiman, kita berikan tepuk tangan. Waktu Anda juga sama, 1 menit, silakan Mas Assalamualaikum Budiman. warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita sudah banyak menderita luka setiap kali pergantian pemerintahan. Bangsa kita sudah menderita luka sedemikian lama, demokratisasi yang tidak kunjung memenuhi janjinya. Saya memilih Jokowi JK karena keduanya adalah 2 tipe pemimpin yang bisa menyembuhkan, bukan pemimpin yang menambahkan luka dan kebencian di antara kita sesama. Bapak Jokowi menyembuhkan luka, rasa putus asa rakyat melihat birokrat politisi yang tidak terjangkau, yang elitis, yang feodal, yang hanya bisa memerintah. Pak Jokowi menyembuhkan luka itu dan hadir sebagai manusia di antara kita sesama. Dia hadir dengan jiwa dan wajah kita sendiri, bukan wajah orang lain yang asing dari kita. Pak JK menyembuhkan luka antara semana bangsa di Ambon, di Poso, di Aceh, di banyak tempat yang lain. 2 orang ini adalah pemimpin yang menyembuhkan, bukan pemimpin yang menambahkan luka pada luka yang sudah lama di ida bangsa ini. Terima kasih. Mas Budiman, kita lanjutkan di sini. Terima kasih atas orasinya. Yang menyembuhkan luka. Kalau tadi tegas dan perlunya keseinambungan dalam pemerintahan. Tadi di awal, di bagian 1 dan kedua, kita sudah bicara soal kampanye hitam atau kampanye negatif, bicara soal rekam jejak. Saya ingin Anda berdua memberikan keyakinan atau memberikan argumen dari sudut yang mungkin sedikit berbeda. Bukan pada sosok personal capres dan cawapresnya, tapi tentang siapa orang-orang yang berada di belakang mereka, yang mendukung mereka, dan bagaimana orang-orang itu akan bisa memberikan nilai lebih pada masing-masing pasangan. Silakan, Pak Casto. Ya, yang pertama adalah perlu digarisbawahi Najwa bahwa Prabowo Hatta ini merupakan duet kepemimpinan yang sangat saling melengkapi. Prabowo datang dengan ketegasan dan gagasan besar, Indonesia Bangkit. Hatta
seorang negarawan yang sangat banyak berkecimpung di bidang pemerintahan yang bisa menerjemahkan dan mewujudkan gagasan-gagasan besar itu. Oke, siapa orang-orang di belakang ini dan bagaimana mereka akan bisa menjadi positif? Tentu kedua orang ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Seluruh rakyat Indonesia ini sangat begitu bermimpi, sangat begitu berkeinginan agar Indonesia ini bangkit dari keterpurukannya. Dan oleh karenanya saya kira di sini hal yang paling sangat esensial dalam kehidupan bernegara adalah di dalam leadership seperti Prabowo dan Hatta. Oke, Mas Budiman, siapa orang-orang di belakang Jokowi JK dan mengapa itu bisa menjadi nilai plus dan bukan nilai minus? Karena Jokowi dan JK adalah pemimpin yang menyembuhkan. Maka mereka yang berada di sekeliling Pak Jokowi JK adalah mereka yang menyembuhkan persoalan-persoalan sosial. Bukan sekedar orang partai politik, bukan sekedar orang beberapa pensiunan militer, tapi terutama adalah mereka bagian dari civil society, NGO, pendidik, intelektual, pemikir yang banyak terlibat sehari-hari dalam persoalan-persoalan masyarakat. Entah itu advokasi sosial ekonomi, advokasi sosial budaya, advokasi masalah masalah toleransi, advokasi masalah konflik sosial. Banyak di antara mereka berada menjadi bagian dari barisan Pak Jokowi JK. Karena apa? Pemerintahan Pak Jokowi JK yang akan lahir dan menang, dan insya Allah menang tanggal 9 Juli besok adalah pemerintahan yang mendengar, pemerintahan yang mengajak semua orang, pemerintahan yang partisipatif. Rezim Orde Baru mengenalkan pendekatan teknokratis, seolah negara urusannya segelintir orang pintar. Rezim reformasi, demokrasi, menekankan pendekatan politis seolah negara urusannya segelintir orang berkuasa politik. Pak Jokowi JK akan mengajak bahwa ini adalah pembangunan Indonesia adalah pembangunan semua orang. Pak Rasto, silakan. Pembangunan semua orang, apapun latar belakang agamanya, sosial ekonominya, saya kira itu pemimpin yang merangkul. Bagaimana kemudian model kepemimpinan tadi sudah dijelaskan, tapi bagaimana sistem pemerintahan ke depan akan bisa efektif dengan orang-orang di belakang Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa? Oh, sangat jelas. Pertama adalah kalau kita lihat ya kondisi Indonesia saat ini, 10 tahun pemerintahan SBY telah meletakkan fondasi penguatan sistem, baik itu sistem demokrasi, sistem ekonomi, posisi Indonesia di luar negeri. Nah, sistem ini akan bisa dilanjutkan bila ada kapasitas kelembagaan dan juga bila ada orientasi yang jelas tentang Indonesia bangkit, dan ini di zaman Prabowo Hatta. Nah, oleh karenanya kita melihat setelah jadi hanya akan melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh Presiden tidak sebelumnya. hanya melanjutkan mimpi besar, gagasan besar Indonesia bangkit itu adalah Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan lalu Indonesia yang bermartabat di dunia internasional, dan juga Indonesia yang adil. Mas Budiman? Kami akan melanjutkan apa yang harus dilanjutkan, tapi kami akan mengoreksi apa yang harus dikoreksi. Ya, kami tidak akan melanjutkan tren menaiknya kesenjangan sosial dari koefisien Gini 0,38 pada masa berakhir masa pemerintahan Megawati sekarang menjadi 0,41. Artinya tingkat kesenjangan sosial kita bertambah. Di mana sekarang 56% aset nasional kita dikuasai oleh 0,2% penduduk saja. Artinya 56% aset nasional dikuasai oleh 400.000 orang saja. Itu nggak akan kita lanjutkan. Tapi yang mau kita lanjutkan apa? Yang mau kita lanjutkan adalah performa ekonomi yang baik, ya, pertumbuhan ekonomi yang baik. Tapi kita ingin pertumbuhan dengan pemerataan, pertumbuhan dengan merangkul dan tidak menciptakan konflik. Kita ingin menciptakan peace and social justice mainstreaming, pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam setiap pembangunan kita dengan cara merangkul semua orang. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Kembali sesaat lagi.